Bab 4, modal awal, 200 juta rupiah. Malam hari, Michael duduk sendirian di tangga alun-alun. Dia dan Charlotte tidak pernah beli rumah dan mobil. Semua tabungan mereka dihabiskan olehnya. Dulu mereka sekeluarga tinggal di rumah sewa. Sekarang sudah cerai, Michael juga tidak punya muka untuk pulang. Michael sendiri tidak bisa menerimanya saat mengingat kembali masalah yang terjadi dulu. Tiba-tiba ponselnya berdering, itu adalah telepon dari Charlotte. Dia tercengang seketika, lalu segera menjawabnya. "Papa, lagi di mana?" Terdengar suara yang manja, mata Michael langsung merah. "Celine, apa Papa punya tempat tinggal malam ini?" tanya Celine. Michael sangat sedih. Putri yang sudah diperlakukan kasar olehnya berulang kali, malah masih mencemaskannya punya tempat tinggal atau tidak. Michael juga tidak bodoh. Dia tahu, Celine bisa menelponnya pasti karena Charlotte. "Celine, tenang aja, Papa punya tempat tinggal. Kamu harus nurut Mama, ya. Setelah punya banyak uang, Papa akan beli banyak mainan dan makanan enak untukmu, juga rumah besar yang indah." Michael bergumam. Dia sangat ingin memeluk putrinya yang menggemaskan itu. Tapi saat ini, itu adalah hal yang paling sulit baginya. "Papa, semangat!" Selesai bicara, Celine menutup telepon. Michael menarik napas dalam-dalam, melihat orang yang berlalu lalang, ia pun tersenyum pahit. Ia tidak punya uang sama sekali, kelihatannya malam ini harus tidur di jalanan. Tapi, tidak masalah. Mulai besok, semuanya akan membaik. Sepanjang malam ini, Michael terus mempelajari kemampuannya yang bisa melihat masa depan. Akhirnya, dia menyadari bahwa kemampuan ini benar-benar luar biasa. Tidak peduli dalam hal orang, barang, ataupun waktu, semuanya tidak ada batasan. Bahkan perubahan industri, tata kota, perkembangan internasional, dan lainnya, dia bisa memprediksinya dengan sangat jelas. Tidak ada yang tidak bisa dia prediksi, tergantung dia mau atau tidak. Michael pernah berpikir ingin melihat masa depan Charlotte, Celine, atau orang tuanya. Dia juga pernah mencobanya. Namun, dia malah tidak bisa melakukannya. Rasa sakit kepala yang sangat menyiksa itu membuatnya hampir pingsan. Dia sudah mencobanya beberapa kali, hasilnya sama. Akhirnya, Michael terpaksa menyerah. Berhubung dia tidak bisa melihat masa depan orang-orang yang sudah berkorban banyak untuknya, maka dia sendiri yang akan mengubahnya. Suasana malam di kota besar tetap ramai dan berisik. Matahari terbit perlahan-lahan, Michael duduk di tangga sepanjang malam. Kesepian dan sedih. Orang-orang mulai sibuk dengan urusan masing-masing. Michael tidak pernah merasakan aroma kehidupan yang begitu biasa dan tenang. Bisa dibilang, dulu dia selalu mabuk-mabukan dan berjudi, tidak peduli dengan hal-hal seperti ini. Tidak ada yang tahu bahwa dalam waktu satu malam, Michael sudah merencanakan semua hal yang mau dilakukan dalam 6 bulan ke depan. Selanjutnya, cukup serahkan pada waktu. Kueng! Tiba-tiba terdengar suara dering ponsel yang menusuk telinga. Baterai ponselnya juga hanya tersisa 9%. Alat pengisi dayanya ada di rumah sewa. Itu telepon dari Yoshua. Saat melihat nama perusahaan keuangan Hanafi, Michael tersenyum. "Kamu jangan terus panggil aku Pak Yoshua, anggap aja aku utang budi padamu. Kelak, kamu sahabatku," kata Yoshua. Yoshua benar-benar ketakutan, sekarang tubuhnya masih merinding. Saat asistennya mengabarinya tentang Y Network, dia hampir jatuh dari ranjang. "Bapak lebih tua dariku. Aku panggil Kak Yoshua aja." Michael berhenti sejenak, lalu berkata lagi. "Kak Yoshua, berhubung udah ada hasil, kalau begitu, kamu harus membayarku, kan?" Yoshua tercengang. Lalu, berkata sambil tersenyum pahit. "Dasar bocah, aku bicara soal pertemanan, kamu malah bicara soal uang. Sekarang aku masih punya utang 1,6 miliar. Kalau nggak bicara soal uang, jadi apa dong?" Michael tersenyum. "Benar juga.
Tapi untuk 1,6 miliar itu, kamu utang dulu aja, aku nggak akan mendesakmu lagi. Bunganya juga gak dihitung lagi. Kali ini kamu udah nolong aku. Saat teringat kondisi Michael, Yoshua berkata lagi, kirimkan nomor rekeningmu, aku segera transfer uang itu. Michael merasa lega. Dia benar-benar takut Yoshua tidak akan memberikan uangnya. Tapi, ini juga menunjukkan bahwa karakter Yoshua tidaklah buruk. Setidaknya dia menepati janji. Kelak bisa mengajaknya. Setelah menutup telepon, Michael langsung menerima pesan bahwa uang sudah masuk. 200 juta rupiah, tidak kurang sepeser pun. Dengan adanya modal awal ini, Michael langsung percaya diri. Dia beli pengisi DA dulu, lalu menghabiskan 5 juta untuk menyewa apartemen seluas kurang lebih 30 meter persegi. Setelah membereskan semuanya, sudah hampir jam ke-8. Michael tidak istirahat, langsung naik taksi dan pergi ke stadion. 2 hari kemudian, yaitu Sabtu malam, penyanyi papan atas Rizky Halim akan mengadakan konser di sini, merupakan konser pertama Rizky sejak debut. Entah apa yang dipikirkan pihak penyelenggara. Mereka baru mulai jual tiket 2 hari sebelum konser, yaitu jam 10 pagi ini. Tentu saja, penjualan tiket secara offline hanyalah kedok, penjualan tiket terbesar adalah secara online. Pihak penyelenggara sama sekali tidak mengkhawatirkan penjualan tiket yang akan bermasalah, karena waktu yang mendesak. Rizky punya popularitas yang tinggi, tidak perlu diragukan. Tapi, tidak ada yang menyangka, 5 menit kemudian, akan ada skandal mengejutkan tentang Rizky, yang diungkap oleh paparazzi top. Bab 5, Calo Tiket. Menurut prediksi Michael, skandal itu membuat reputasi Rizky hancur. Jangankan secara offline, bahkan penjualan tiket secara online pun terkena dampak besar, hanya sedikit tiket yang terjual. Tidak ada yang tahu, apa konser Rizky masih bisa diadakan sesuai jadwal. Pihak penyelenggara juga tidak memberikan jawaban yang jelas, hanya mengadakan jumpa pers darurat 1 kali. Uang tidaklah mudah didapatkan. Bagaimana kalau konser batal setelah beli tiket? Karena itu, para penggemar setia yang masih percaya pada Rizky pun tidak berani beli tiket. Dalam kondisi seperti ini, harga tiket terus turun dalam waktu 1 jam. Sampai jam 10 hari ini, saat tiket resmi dijual, harga selembar tiket kelas menengah sudah turun dari 2 juta jadi 200.000 rupiah. Situasi seperti ini sangat jarang terjadi di dunia hiburan. Sangat mudah ditebak, ada orang yang sengaja mencelakai Rizky. Kenyataannya juga memang demikian, sampai besok pagi, akan muncul sebuah klarifikasi besar dalam hal ini. Dan itulah tujuan Michael datang ke stadion hari ini. Menurut prediksiku, harga tiket kelas menengah akan jatuh sampai 200.000. Sekarang uangku nggak sampai 200 juta, paling banyak cuma bisa beli 970 tiket. Kata Michael dalam hati. Karena baru pertama kali mengadakan konser, maka cukup menghebohkan. Ditambah lagi, Rizky sudah sangat terkenal, jadi jumlah tiket konser kali ini lebih dari 20.000 lembar. Hanya 970 tiket, itu bahkan tidak sampai 5%-nya. Atau ajak Yoshua manfaatkan kesempatan ini? Mungkin sekarang dia masih keringat dingin. Saat memikirkan ekspresi Yoshua yang ketakutan, Michael pun tersenyum, lalu menelpon Yoshua. Michael, ada apa? Sepertinya Yoshua sedang makan sesuatu, nada bicaranya terdengar seperti sedang merasa lega karena selamat dari bencana. Kak Yoshua, apa mau dapat uang? Kata Michael sambil tersenyum. Hah? Yoshua langsung memuntahkan makanan dalam mulutnya. Michael, ada job? Entah kenapa, setelah mengalami insiden wide network, Yoshua menjadi sangat percaya pada Michael. Bawa uang, datanglah ke Stadion Bayangkara. Michael langsung menutup telepon begitu selesai bicara. Dia melihat ke arah loket di kejauhan, di sana sudah ada banyak orang yang mengantre panjang, tidak kelihatan ujungnya. Dia memang penyanyi top, penjualan tiket secara offline aja ramai sekali. Michael sedikit iri.
Siapa yang tidak punya impian jadi seorang bintang? Manusia punya sifat sombongan sejak lahir. Hanya saja, ada yang kuat dan ada juga yang lemah. Dulu, Michael juga pernah berimajinasi, kelak dia akan menjadi seorang bintang. Biar bagaimanapun, Michael sangat berbakat. Sayang sekali, impiannya sangat indah, tapi kenyataannya sangat menyedihkan. Kalau bukan karena Stephen mendorongnya, mungkin sekarang dia masih seorang bajingan yang dibenci semua orang. Setelah mengunduh Instagram, Michael mulai memperhatikan daftar peringkat berita terpopuler. Peringkat kedua adalah konser solo pertama Rizky Halim. Saat tiba jam 9, berita kedua tentang Rizky juga masuk ke daftar peringkat. Skandal Rizky yang menggemparkan. Setelah itu, masuk berita kedua, ketiga. Rizky cabul atau menganiaya perempuan. Rizky merokok di depan umum. Rizky melakukan lip sync. Sampai pada jam 9:20, dari 20 berita terpopuler, 8 diantaranya adalah tentang Rizky. Semuanya adalah skandal. Walau percaya dengan kemampuannya yang bisa melihat masa depan, tapi Michael tetap merasa sangat lega saat melihat semua ini. Benar-benar gak mengecewakanku. Yang membuat Michael bingung adalah antrean yang panjang itu masih tenang seperti sebelumnya, sepertinya sama sekali tidak tahu berita populer yang ada di Instagram. Sampai pada jam 9:25, saat Michael mulai sedikit cemas, sebuah suara yang sangat indah bagi Michael tiba-tiba muncul dari antrean. Sial! Sebuah kata yang singkat, tapi mengandung maksud yang dalam. Dia adalah seorang anak muda yang membawa tas sekolah. Dia memegang ponsel, membelalakan mata, berkata dengan tidak percaya. Kenapa begini? Rizky melakukan lip sync, juga cabul, menganiaya perempuan. Mana mungkin? Sepertinya dia benar-benar tidak percaya. Suara anak muda itu sangat keras. Orang-orang di sekitar mendengarnya dengan jelas. Sial, omong kosong apa itu? Berani fitnah idolaku? Aku kuhajar kamu. Mana mungkin Rizky bisa menganiaya perempuan? Dia artis paling baik dan jujur. Aku gak percaya kalau dia... Bukan, cepat lihat Instagram. Suara berisik mulai bermunculan. Semua orang membuka Instagram dan melihat berita tersebut. Benar saja, skandal mengenai Rizky terpampang di sana. Bahkan ada beberapa lembar foto. Salah satu di antaranya adalah Rizky tidur di hotel sambil memeluk seorang gadis yang berusia sekitar 13 tahun. Banyak orang yang berkomentar, bahkan ada sebagian yang mengaku sebagai pengisi suara Rizky, membuktikan bahwa Rizky melakukan lip sync. Bukti yang sangat kuat. Sial, ternyata dia orang yang begini. Astaga, aku memang buta, malah menganggapnya idola. Penyanyi top, malah melakukan lip sync. Kalau begitu, ngapain aku beli tiket konsernya? Lebih baik dengar radio aja. Kepercayaanku hancur. Antrean panjang langsung bubar, terdengar kutukan di mana-mana, bahkan para bibi tukang bersih-bersih yang tidak memperhatikan dunia hiburan, merasa penasaran dengan apa yang terjadi. Di dalam loket, penjual tiket yang awalnya sombong menjadi kebingungan. Bisa bantu Rizky jual tiket secara offline adalah hal yang membanggakan. Terlebih lagi, saat melihat antrean yang semakin panjang, dia pun merasa sangat hebat dan bangga, seolah-olah dia sendiri adalah Rizky. Tidak disangka, loket yang tadi dipenuhi orang-orang, malah langsung sepi dalam sekejap. Di saat yang sama, di dunia maya, muncul satu berita populer lagi. Konser Rizky mungkin gak bisa diadakan sesuai jadwal. Saat melihat berita ini, Michael tersenyum, lalu berdiri dan menyambut Yoshua. Michael, ada hal baik apa? Kamu bisa ingat kakakmu, gak sia-sia aku begitu baik padamu. Kata Yoshua sambil tersenyum berseri-seri. Tuh! Michael memoncongkan mulut ke arah loket. Tiket konser Rizky. Yoshua berhenti tersenyum, hampir tersandung. Michael, kamu bercanda, kan? Yoshua berkata sambil melotot.
Aku udah tahu hal ini. Rizky punya banyak skandal, mungkin konsernya akan batal. Kamu masih mau beli tiketnya? Iya, aku juga mau ajak kamu beli, kata Michael sambil tersenyum. Sampai jumpa. Yoshua berbalik dan hendak pergi. Dia mengira ada hal baik, ternyata jadi calo tiket. Mungkin calo tiket tidak begitu enak didengar, tapi statusnya juga tidak begitu rendah. Permasalahannya adalah mau jadi calo tiket siapa. Sekarang reputasi Rizky begitu buruk, kalau jadi calo tiketnya, bukankah itu cari mati? Kak Yoshua, kalau melewati kesempatan ini, mungkin nantinya nggak akan ada yang begini lagi. Terdengar suara Michael dari belakang. Saat mendengar nada bicara Michael yang sangat percaya diri, Yoshua berhenti melangkah. Tapi, ekspresinya sangat rumit. Baginya, harga 1 atau 2 lembar tiket tidaklah seberapa. Tapi mau jadi calo, biayanya ratusan juta, bahkan lebih dari miliaran rupiah. Apalagi untuk penyanyi top seperti Rizky, harga tiket bisa jatuh atau tidak, itu belum pasti. Michael, terima kasih karena kamu udah bantu aku sebelumnya, tapi kamu juga jangan mencelakaiku. Yoshua berjalan ke hadapan Michael, berkata dengan serius. Mungkin konser Rizky akan batal. Katakan, kenapa kamu merasa bahwa jual tiket konsernya bisa dapat uang? Karena aku tahu, kata Michael. Yoshua membelalakan mata. Tahu apa? Meramal? Iya, meramal. Yoshua, meramal kepalamu. Sudah zaman apa sekarang, masih mengatakan yang tidak-tidak. Aku benar-benar bisa meramal? Michael mengangkat bahu. Ucapanku tetap sama. Kalau Pak Yoshua percaya, ikut aku bertaruh. Kalau nggak percaya, aku juga nggak akan banyak bicara lagi. Melihat Michael mengubah panggilannya menjadi Pak Yoshua, Yoshua mengerutkan kening. Apa dia salah paham pada Michael? Tapi, kenapa dia memakai kata meramal sebagai alasan yang tidak masuk akal ini? Kalau kamu begitu tertarik, aku akan temani kamu main kali ini, kata Yoshua. Dia masih berutang budi pada Michael, tidak enak hati untuk langsung menolaknya, akan membuat Michael canggung. Lagian, Michael bisa mengajaknya karena percaya padanya. Main? Michael menurunkan sudut bibir. Mungkin nanti Pak Yoshua nggak akan berpikir seperti itu lagi. Yoshua sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia benar-benar tidak optimistis menjadi calo tiket. Kalau begitu, kita beli tiket sekarang? Jangan buru-buru, sekarang harga tiket belum jatuh sampai ke harga terendah. 1 jam berlalu dengan cepat. Penjual tiket yang duduk di dalam loket terus melihat skandal Rizky. Tiket sudah boleh dijual, tapi sama sekali tidak ada yang beli. Satu persatu berita terus muncul, penjual tiket menghela napas, berpikir bahwa hari ini tiketnya tidak bisa dijual. Saat ini, 2 pria mengetuk jendela loket. Ada apa? Suasana hati penjual tiket sedang buruk, bersikap acuh tak acuh. Beli tiket, kata Michael. Penjual tiket tercengang. Detik berikutnya, dia mendongak, melihat Michael dan Yoshua. Pemikiran pertama yang muncul adalah 2 orang bodoh. Tiket siapa? Tanya si penjual tiket. Menurutmu, tiket siapa lagi yang kamu jual? Michael tersenyum, seperti bicara pada diri sendiri. Rizky adalah penyanyi top, idola para gadis, kenapa nggak ada orang yang beli tiket offline? Apa online begitu diminati? Saat mendengar ucapan ini, penjual tiket langsung mengerti, kedua orang ini masih belum tahu apa yang telah terjadi. Karena profesionalisme tentu saja penjual tiket tidak akan banyak bicara, itu bisa memengaruhi komisinya. Penjual tiket berkata sambil tersenyum. Ini hari Rabu, mungkin orang-orang nggak punya waktu. Tapi, rebutan tiket online udah jadi sebuah tren, itu bisa dimengerti. Tidak menunggu Michael bicara, penjual tiket bertanya lagi. Kalian mau berapa tiket? Kelas apa? Aku mau tiket kelas menengah, 970 tiket.
kata Michael. B, berapa? Sudut mulut penjual tiket berkedut. Michael malah menatap Yosua sambil tersenyum, tidak menjawabnya. Kelopak mata Yosua berkedut. Aku juga sama. Yosua hanya ingin menemani Michael bermain. Tidak sampai 200 juta rupiah, anggap saja balas budi pada Michael. Kalian! Penjual tiket batuk beberapa kali, muncul pemikiran kedua dalam hati, dua orang yang sangat bodoh. Mereka bukan beli tiket untuk nonton konser, melainkan mau jadi calo tiket. Apa masalah? Tanya Yosua. Yosua sangat berharap penjual tiket berkata ada masalah, jadi dia bisa menghemat uang. Penjual tiket malah berkata, Enggak ada masalah. Kalau begitu, cepat sedikit. Kata Yosua. Tunggu. Michael berkata. Pak Yosua, aku panggil kamu kemari bukan untuk dapat sedikit uang. Apa kamu ngerti maksudku? Michael tidak bisa banyak bicara di depan penjual tiket. Yosua menyeringai dan berkata, Itu, sebenarnya aku nggak harus beli tiket. Kalau kamu mau beli banyak, aku bisa pinjamin uang, nggak perlu buru-buru kembalikan, juga nggak ada bunga. Michael malas berdebat dengannya, berkata dengan serius. Ini terakhir kalinya. Kalau nggak percaya, anggap aja aku nggak pernah bilang. Michael benar-benar ingin mengajak Yosua, tidak peduli karena karakter Yosua, ataupun karena ingin mengenal lebih banyak koneksi melaluinya. Poin permasalahannya adalah orang ini tidak masuk akal. Dia sebagai direktur perusahaan, setelah mengalami insiden wide network, malah masih begitu pelit. Ini terakhir kalinya Michael memperingatkan Yosua. Kalau masih tidak percaya, berarti dia tidak beruntung. Tidak disangka, setelah melihat ekspresi serius Michael, Yosua menggertakkan gigi, lalu bertanya. Berapa harga satu tiket? 2. Tanpa sadar penjual tiket mau bilang 2 juta rupiah, itu memang harga tiket kelas menengah. Tapi, saat melihat harga di situs web sudah berubah, dia menelan kata juta kembali. 200.000 rupiah. Wajar kalau harga tiket jatuh. Lagian, konser ini mungkin akan batal, hanya 2 orang bodoh ini yang masih mau beli tiket. Kalau begitu, aku beli 5.000 tiket. Kata Yosua. 5.000? Kamu yakin? Penjual tiket sampai membelalakan mata. Tadi dia cemas, 2 orang bodoh ini mungkin akan cari masalah dengannya nanti. Tapi, saat teringat pada komisi besar dari ribuan tiket ini, penjual tiket tak berpikir banyak lagi. Bodoh amat, paling-paling langsung pergi saja setelah jual tiket ini. Mereka juga tidak akan bisa menemukannya. Calo tiket mau dapat untung. Kalau rugi, itu urusan mereka. Jangan banyak omong, cepat keluarkan tiketnya. Desak Yosua. Penjual tiket tidak menunda waktu kedua orang bau, uhuk-uhuk, pelanggan besar. Dengan segera, total 5.970 tiket yang dibagi jadi 2 tumpukan besar, sudah di tangan Michael dan Yosua. Semuanya tiket kelas menengah. Michael tidak memilih kursi depan dan belakang. Yosua berjalan ke arah mobil Audi A8 barunya dengan cemberut. Michael berkata, Pak Yosua, jujurlah padaku, tadi kamu siapkan berapa untuk beli tiket? 4 miliar rupiah. Kata Yosua. Sayang sekali. Michael menepuk bahunya. Jangankan 4 miliar rupiah, kalau menghabiskan setengahnya saja, Yosua bisa kaya raya. Setidaknya pasti untung beberapa kali lipat. Tidak berdaya, direktur perusahaan keuangan Hanafi ini tidak punya nyali. Kamu masih ngerasa tiket yang aku beli sedikit? Yosua mengerutkan kening. Ayo pulang, kita lihat beritanya besok. Michael melambaikan tangan, pergi dengan tenang dan elegan.